Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat terus belajar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Rahmawati. Di sini saya akan mereview materi kebimbaan dengan cara menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apa itu bahagia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima dijelaskan bahwa bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, atau dapat dikatakan perasaan bebas dari hal-hal yang menyulitkan atau menyusahkan. Kemudian, mengapa kita harus bahagia? Nah, alasannya kita harus bahagia karena bahagia itu merupakan tujuan hidup manusia. Karena dengan merasakan kebahagiaan, dampaknya kita akan merasa lebih sukses dari sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa itu belajar? Belajar adalah kegiatan menghubungkan satu hal dengan hal yang lainnya untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, mengapa kita harus belajar? Yaitu agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian agar menjadi pribadi yang lebih bahagia dan dapat mencari solusi dari suatu permasalahan dan dapat mengambil hikmah dari suatu perbedaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa itu minat belajar? Minat belajar adalah keinginan atau ketertarikan seseorang untuk melakukan proses atau kegiatan tertentu dengan perasaan senang, dengan perasaan yang ikhlas tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jadi perasaan senang atau semangat untuk belajar dengan semangat tanpa adanya paksaan dari siapapun, dan itu timbul dari dalam diri sendiri. Kemudian, mengapa minat belajar itu penting? Minat belajar itu berperan penting dalam kehidupan seseorang dan mempunyai dampak yang besar atas perilaku dan sikap seseorang. Nah, minat belajar ini menjadi sumber motivasi yang kuat dalam proses belajar. Apabila sudah mempunyai minat belajar, maka akan lebih semangat dalam proses pembelajarannya karena sudah ada ketertarikan untuk belajar. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya, apa itu paradigma kata bimba? Nah, paradigma kata bimba adalah proses membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep dasar dalam mendidik anak. Kemudian, mengapa kita wajib berparadigma kata bimba? Nah, kita wajib berparadigma kata bimba karena dalam proses pembelajaran atau dalam proses membimbakan itu harus menyenangkan, harus fun learning. Nah, tujuannya itu agar menjadi lebih nyaman. Lebih nyamannya seperti apa? Nah, dengan melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan akan menciptakan kenyamanan. Kenyamanan itu baik untuk anak ataupun untuk orang dewasa atau motivator. Nah, kemudian juga dengan berparadigma kata bimba, kita dapat mempelajari dan memahami karakter anak, karena setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing. Nah, dengan berparadigma kata bimba ini kita dapat mengetahui, oh yang si A misalnya karakternya pendiam, kemudian B karakternya ceria. Nah, dari masing-masing karakter anak ini kita jadi lebih tahu harus menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Selain itu juga, hak anak dapat terpenuhi. Hak anak itu bermain dan belajar atau mendapatkan pendidikan. Kemudian juga membahagiakan anak dan orang dewasa, karena anak merasa tidak tertekan, anak merasa senang untuk belajar, karena sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Kita juga sebagai orang dewasa merasa bahagia, karena anak menjadi lebih semangat dalam belajar, seperti itu. Itu review materi kebimbaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.